warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib, salam Waalaikum kehadirin. Syukur ki pendengar ke audisi siaran Allah Ta'ala nasabang kamar kita pulang rumah sigina. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat namanya wassalama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai syafaat kita pada hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, sesuai dengan amanah dari panitia, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu pembahasan sangat penting yang seharusnya kita memang saling mengingatkan, yaitu apa setelah kematian. Apa setelah kematian? Nasabah ini rupa tauwe madari kicak kelupa. Ya, al-insan, kenapa dikatakan insan? Insan itu artinya nasiya yansa, ya, suka lupa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala napakulingi, ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai puluhan kali jemaah sekalian di dalam surah Ar-Rahman. Ini menandakan bahwasannya memang kita ini manusia suka lupa, cakap lupa oleh Allah Ta'ala. Oleh itu kita dituntut untuk saling memperingatkan tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Yang memiliki beruntung, ya, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, maka bagi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguannya, harus kita takwa. Ya. Niki itu di mata pak kurangi kafe itu. Ya. Lalu tapi tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Nah, di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah rukun iman yang kelima, yaitu beriman akan adanya hari kiamat. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hari kiamat di dalam Al-Quran. Perjalanan setelah kematian. Kenapa? Nasabah YLKPDE mengingkari, ya, dari nama apa kiasa hari kiamat.
kiasan asap kubur dia nama tepat. Oleh karena itu ya sangat banyak dalam Al-Quran mengingatkan akan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Sehingga teman-teman baik. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap kita ini ya melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Karena kita ada di dunia ini hanya sementara, jemaah sekalian. Kita sudah merasakan, iya, di antara keluarga kita sudah mendahului kita, iya, musibah kematian hampir tiap hari kita dengarkan dan kita saksikan mungkin. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berduka, telah berpulang ke rahmatullah dan sebagainya, hampir tiap hari. Makanya dikatakan kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu masa bertahun tua tak rinoi mati toki. Berapapun itu, ya lamanya kita hidup di dunia akan ada namanya mati. Maka dia Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Ya. Kalau kita tidak mau mati, jangan hidup. Ya, kita sudah berjanji dalam perut ibu kita, ya, akan melaksanakan amanah, mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita. Jadi itu jamaah sekalian yang disebutkan oleh Allah SWT, wa tandur, hendaknya kita mempersiapkan untuk hari esok kita. Mulai dari manusia yang pertama Nabi Adam AS sampai hari kiamat jamaah sekalian, mereka menunggu akan dibangkitkannya hari kiamat itu. Nenek moyang kita, siapapun itu jamaah sekalian, telah berada dalam kuburan menanti kapan hari kiamat terjadi. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mau meninggal menangis, ya, sejadi-jadinya. Dikatakan mari muterni. Ya, padahal engkau paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan radhiyallahu anhu, qillatuz zad wa tulus safar. Sedikitnya bekal, ya, dan begitu panjangnya perjalanan yang akan saya tempuh. Coba kita hitung-hitung, berapapun kita lamanya hidup di dunia ini, maka yang paling panjang perjalanan kita adalah setelah kematian. Maka olehnya itu jamaah sekalian, kita harus senantiasa harus pikir. Jangan sampai ya bokot tak polinowe lebih maegai, ya, daripada bokot tak lalu di akhirat. Padahal kehidupan kita di akhirat setelah kematian itu sangat panjang, sangat kita butuhkan. Oleh itu Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a anu amaluhu illa bi thalath. Maka qala Nabi SAW, ya kau mati di rupa tahu petumala di sini nama lakna sangadina terlalu kecuali 3, ya, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita memberikan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak belajar? Iya, harus kita belajar. Bagaimana kita ajari anak kita Al-Fatihah kalau dia tidak belajar? Mengajarkan mereka sholat. Maka ini ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ada orang yang bertahun-tahun menikah belum punya keturunan, maka usahakan ada anak-anak yang dibina.
Iya, sebagai ilmu bermanfaat baginya, disebarkan ilmu tersebut kepadanya, ngajari itu anak-anak. Subhanallah. Ini diharapkan. Yang kedua, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Lalu mateki, ya, terus mengalir itu pahala. Di antara kita membangun masjid, bersedekah di masjid, di tempat-tempat umum yang memang diperuntukkan untuk kebaikan, selama tempat tersebut dipergunakan kebaikan, ya, walaupun kita sudah meninggal, masih terus mengalir pahalanya ke kita. Ini yang jadi kita harus fokuskan, jemaah sekalian. Jangan cuma sekedar mengumpul harta. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, iya, telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dimasukkan ke dalam kubur. Barulah kalian tersangka. Tidak ada manfaatnya ternyata membangga-banggakan. Silakan kita bekerja, jadi kaya silakan. Tapi itu diperuntukkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, mana masih saki yang baru bola. Ya, siang malam kita kerja. Ya, mega garuta bisa 5 tahun. Ini jadi, ya, seharusnya kita pikirkan supaya kita galungi. Ya, iru lahe, tangan keburu mati. Ada masanya dipakai guni untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Pengajian kumulatif atau diken, atau tempat tahfiz Quran dan sebagainya, mengajar anak tapulai, kita masih dapatkan pahalanya. Galut tareking dan sebagainya. Yang penting ditujukan kepada yang Allah ridhoi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Apa? Waladun soleh, anak yang soleh, ia daulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana kita menginginkan anak soleh kalau kita tidak jadi soleh terlebih dahulu? Harus kita menjadi soleh dulu. Ya, berusaha menjadi soleh. Disuruh anak mengaji, lagi mengaji nak, jadi dia mengaji. Ya. Masang pajak, kita masang pajak ini. Antara bapak dan masih orang mengaji, dia mengaji lena. Dan sempajang lena. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Harus kita menjadi panutan untuk anak-anak. Ya, jangan tidak bisa diharapkan itu. Kita harus tampil. Wa kana abuhuma sholihan, dalam surah Al-Kahfi disebutkan karena kesolehan orang tuanya itu juga berimbas kepada dia anak-anaknya. Kita cuma bertugas untuk berusaha mengarahkan anak-anak dan mendoakannya. Adapun hasilnya adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah Nabi Sallallahu Ta'ala Nabi Nuh alaihissalam anak-anak dengan cium kabir. Jadi kita tidak dituntut dengan hasilnya. Yang kita dituntut adalah apa usaha kita. Iya, sebagaimana usaha kita. Apa yang telah kita usahakan, kita bimbing anak kita. Apalagi di zaman sekarang ini jamaah sekalian, ya, sangat susah mengontrol anak-anak. Ya, di rumah HP, di sekolah apalagi tidak tahu bagaimana keadaan teman-temannya. Maka kita arahkan terus. Ya, 7 tahun umurnya sudah harus dimulai suruh sholat. Ya, aja tak begini, suruh terus sholat. Ya. Jangan selalu biarkan pakai HP. Lebih baik dia menangis sekarang daripada dia jadi yang tidak menangis pada kemudian hari. Ayat ini 7 tahun disuruh sholat memang. 10 tahun umurnya dia yang pasang pajang dicalan itu. Ya, tapi dengan pukulan yang mendidik dan didoakan. Jangan keluarkan kata-kata yang jelek. Didoakan, ya, dengan doa, ucapan-ucapan yang baik. Ya, supaya jangan justru menjadi balak nantinya karena ucapan-ucapan kita sendiri. Ini pakan jaki, ya, agak terpau. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus berusaha mengarahkan. Karena inilah aset yang kita harapkan di saat kita sudah meninggal. Ini kita harapkan di saat kita sudah meninggal. Ya, kita sudah mungkin merasakan bagaimana orang sudah meninggal.
Iya, siapa yang mengingat kita? Mungkin kita cuma diingat-ingat beberapa hari saja, sekali sudah. Tidak ada yang ingat kita. Maksudnya kecuali anak kita mungkin. Tidak ada. Iya, atau mungkin orang tidak pernah berikan kebaikan kepadanya, hanya mereka ingat kita. Tidak ada lagi. Mungkin cuma beberapa hari saja, sekali sudah. Ya, kita sudah tidak dikenal lagi. Hubungan sudah mulai ini sebagainya. Nah, kita berusaha perbaiki dari sekarang dan sekarang. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya mempersiapkan diri untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. 2 kali Allah sebutkan wattaqullah. Ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa jemaah sekalian? Ini sudah kita pernah bahas, ya. Untuk menegaskan lagi karena ini berhubungan dengan kematian. Takwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada al-jalil yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit tanzil, mengamalkan at-tanzil yaitu Al-Qur'an. War ridha bil qalil, ridha, iya, mensyukuri apa yang sedikit yang kita dapatkan, yang penting halal. Yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, bersiap-siap untuk mempersiapkan diri untuk ya perjalanan sangat jauh, yaitu setelah kematian. Orang yang meninggal jemaah sekalian, ya, ini kita bahas dulu jilang-jilang ya sakaratul maut. Apa yang kita harus lakukan, sekalian yang berbahagia, adalah kita talqin. Jadi talqin itu sebelum meninggal. Ini yang paling dipentingkan di sini, karena dia masih mendengar, dia masih mendengar kita. Ya, apa kita katakan asyhadaki. Nah, kalau dia tidak bisa, kita tuntun la ilaha illallah, supaya itu yang paling terakhir dia ucapkan. Nah, sahabat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam makada man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir dari yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka jaminan surga untuknya. Makanya kita pelan-pelan la ilaha illallah, biji. Tapi jangan dipaksa-paksa terus, jangan. Ya, dengan perlahan la ilaha illallah. Ya, lapor kada la ilaha illallah Muhammad ini. Jangan lagi bicara. Kalau kita akan bicara lagi, sembah sudah lagi. Ya, sembah lagi dia bilang. Sehingga menjawabkan bukan itu yang terakhir diucapkan. Muhammad, jangan lagi. Dari tagisan dulu. Perbanyak doa kepada Allah. Baca Al-Quran. Ya, kalau agak susah, baca Al-Quran. Justru yang diusahakan dibaca Al-Quran sebelum dia meninggal. Ini paling penting supaya mudah itu dia sakaratul maut. Ya, ini yang paling penting ya mas sekalian. Ya, kalau sakit-sakit baca Al-Quran supaya tenang hatinya, ya tenang. Nah, kalau sudah meninggal, ya yang Allah Subhanahu wa taala, ya itu mata kita biasa melihat terbelalak. Ya, makin terlihat matanya. Itu tidak usah khawatir. Nah, salmale iro matai na choriero ruhe. Melihat ruh itu ke atas, diangkat. Namun kalau sudah seperti itu, ya komakun ya tutup masiga. Bismillah, tutup masiga. Ya, tutup masiga ya matanya, supaya tidak terbelalak terus. Aja tanpa tahu kalau sudah meninggal. Kemudian ditutup semua lubang-lubang supaya tidak masuk angin, kemudian bisa menimbulkan perutnya kembung. Ini ditutup semua lubang, semua itu. Ya. Kemudian dimandikan, ya, dikapani dan disolatkan, disegerakan jangan sekali, disegerakan. Aja nata aja ini cuma bilang. Iya. Nah, kecuali mungkin beberapa saat, beberapa jam saja tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai 1 hari, 2 hari, aja lah. Masih satu mati, masih selesai. Masih selesai. Kita sudah telepon segerakan. Kita sendiri siksa orang tua kita.
Kalau kita menunggu, gara-gara kita ditunggu itu jenazah disegerakan, harus disegerakan jenazah. Jangan ditunggu-tunggu jamaah sekalian. Itu sunnahnya. Ya karena kalau dia termasuk orang baik, maka dia akan mengatakan asli, percepatlah saya, cepat saya. Kalau dia adalah orang buruk, maka dia mengatakan mau kemana kau bawa saya? A'udzubillah min dzalik. Sebelum saya lupa jamaah sekalian, ya, ini berkaitan dengan sakaratul maut tadi. Ya, mati pecah pulang jamaah sekalian. Ya, bagaimana kita supaya kematian kita itu husnul khotimah? Kaidah mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu akan mati dengan kebiasaannya. Ya, ini kaidah umum ini, walaupun nanti ada pengecualian, tapi kebanyakan yang demikian. Makanya kita petabur biasa kita jamai dicik, perbanyak zikir, istighfar, perbanyak la ilaha illallah. Ya. Semoga dengannya Allah SWT menutup kehidupan kita dengan itu. Membaca Quran, perbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Ini kita harapkan. Ya. Karena jangan sampai kita meninggal dalam mati suul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Angka nak ada ya ulama tak kukitana maka angka tahu ya dino leman napau la ilaha illallah ada yang napau ska na'udzubillah min dzalik. Ya si mata macatu ni tangan waktu yang sempayang masalah sempayang. A'udzubillah min dzalik. Ini kalau menalaikan sholat, maka dia berkata qawalu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Acira dapat tong sempajang dari kumagai nalaikan watuna. Ia barang sempajang asra itu menghadipi. Iya. Dan sebagainya. Begitu pula dengan sholat yang lainnya. Ini kalau sempajang, bagaimana kau tidak sholat? Apalagi na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti mau disolati ketika meninggal, nanti datang ke masjid ketika dia meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahkan ada satu masjid yang sekalian kasih di masjid ke Makassar yang pernah saya dengar. Dia namanya masih pajani tomate kuning kan jenali dia masih gini. Apa gunanya disolatkan? Tidak pernah makna ke pintu masjid. Ya syukur kepo yang mudah-mudahan digagal. Mungkin setelahnya sendarakna. Iya. Pokoknya sendarak syukur mungkin. Apalagi itu masih gini sendarak. Iya. Daripada kalau masih gini. Tapi ya mudah-mudahan digagal makruhnya sendarak. Iya. Ini jemaah sekalian, kita berusaha membiasakan dengan perkara-perkara yang baik. Ya, berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan ketika meninggal. Ya, karena itu orang kalau meninggal datang syaitan. Ya, agar kita mengucapkan kata-kata kafir, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang syaitan mengganggu itu. Ya, kita sudah mentalkin dari keluarga, mentalkin la ilaha illallah, datang sudah jangan. Nanti untuk sebagainya. Jadi kita berusaha memperbaiki amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan-amalan rahasia lah inilah yang kebanyakan akan menyelamatkan kita. Ya, amalan-amalan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT dan kita saja. Sebagaimana kita berbuat dosa, ya, pernah melakukan satu dosa, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Maka usahakan kita tutupi, ya, dosa-dosa tersebut dengan amalan rahasia juga. Akan tersingkap semua jamaah sekalian. Yauma tubla sarair. Pada hari itu akan disingkap semua rahasia. Nah, kemudian jadi haknya orang meninggal itu jamaah sekalian adalah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Hanya ini 4 hak
haknya orang mati. Ini haknya orang mati. Dan makanya ini kita prioritaskan. Dan perlu kita saling ingatkan masalah utang. Inrani, ya mas sekalian. Nabi SAW ya, sini waktu engkau mati, tapi kenrena. Dia sempat yang Nabi SAW. Sampai ada orang mengatakan, saya tanggungnya Rasulullah. Baru disuapkan. Ini bahaya utang, ya mas sekalian. Jangan kita bermudah-mudah dalam masalah utang, karena ia akan tersiksa nanti di kuburan kalau tidak terbayarkan hutangnya. Olehnya itu, ya desi dibagi harta warisannya, kecuali ya kuburan ini wajib indra atau materi harus dibayar utangnya itu orang mati dulu sebelum dibagi harta warisan, karena dia kan tersiksa dan hutang. Bagaimanapun amalan sampai orang mati syahid pun, ya itu akan berdampak kepada kematiannya, ruhnya di saat masih punya hutang. Maka janganlah kita bermudah-mudah berhutang. Kalau ada dari sekarang kita punya hutang, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang kita. Ya. Jangan sampai kita punya banyak harta juga tapi sudah dibagi-bagi sama anak-anak, kemudian hutang ternyata masih banyak, tidak diperhatikan. Banyak seperti ini jemaah sekalian. Ya. Harus kita perhatikan. Makanya ya, kalau mau bagi-bagi dari sekarang, bagi-bagi betul. Dan itu nanti jemaah sekalian, nanti dikatakan warisan kalau sudah mati orangnya. Ya, tapi kalau belum mati bukan namanya warisan, belum dikatakan warisan. Aja tamak kada bilang bagi-bagi harta warisan itu mataku. Tadi baru mati. Tanya harta warisan sendiri. Dia bersama harta warisan itu mati nih. Iya. Kalau harta warisan itu ada ukurannya masing-masing dalam surah Nisa disebutkan. Kalau wanita mendapatkan sekian, ya 1/2 daripada laki-laki dan sebagainya. Kalau sebelum meninggal, nah itu silakan bagi. Ya. Sebelum terjadi perselisihan, yang mas sekalian. Ini menyangkut tentang agar kita tidak mendapatkan ya tersiksa dalam kubur nanti. Na'udzubillahi. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ya mengiringi jenazah orang Ansar, melayat jenazah orang Ansar, ya sesampainya di kuburan dan menunggu lihat lahat itu dibenahi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tudang, tapi bukan duduk di atas kuburan, karena tidak boleh orang duduk di atas kuburan. Ini biasa harus diperhatikan ya mas sekalian, karena biasa sebagian orang tidak paham. Ya, tidak boleh kita duduk di atas kuburan apalagi menginjaknya. Hati-hati kita. Iya, orang mati itu punya kehormatan sebagaimana orang hidup. Tidak mungkin kita boleh diinjak juga, diduduki tidak ada yang mau. Sama orang mati, tidak boleh diduduki itu kuburannya, apalagi sampai diinjak-injak. Jadi Nabi SAW duduk di sekitar kuburan dan menghadap kiblat pada saat itu. Kemudian sahabat mengatakan kami pun duduk ya di sekitar beliau dengan khusyuk mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Seolah-olah ada di kepala kami ada burung. Begitu tenangnya sahabat mendengarkan. Jemaah sekalian. Kemudian kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam angka aju-aju. Ya. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau
beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ke langit. Ya. Jadi bukan tusukan di kuburan ini cuma sebagai seperti ini. Ya. Bukan, tidak ada kaitannya dengan penguburan ini. Nah, cuma karena kebetulan ada di tangannya Nabi SAW ada kayu-kayu, maka beliau ingin masukkan di tanah untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada hubungannya, ya. Ya. Kemudian beliau menghadap ke langit, kemudian juga menunduk setelah itu ke langit, kemudian menunduk. Ya. Beliau ulangi ya 3 kali, kemudian beliau bersabda, Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Jadi Nabi SAW ketika ya mengadakan tangan wajahnya ke langit, kemudian menundukkannya sebanyak 3 kali saat itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekhawatiran Nabi SAW. Ya. Kekhawatiran Nabi SAW. Beliau sampai bersabda sallallahu alaihi wasallam, Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Marratain atau thalathan. Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali mengatakan, wahai kalian, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Jadi yang pertama di kubur ya, jangan suka bercanda. Justru kita mengingat kita akan seperti mereka, memperhatikan Arab-Arab masuk kubur. Kita masuk kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, kalau orang sudah yang mendapatkan ya doa ini semua yang penghuni kubur mendapatkan di sana doanya. Olehnya itu, janganlah kita mau dikuburkan di tempat khusus. Artinya apa? Jauh dari perkuburan kaum muslimin, bukan di perkuburan umum. Kenapa? Ya, yang doakan kita nanti cuma yang tahu kita saja. Ya, kalau di perkuburan umum kan setiap orang masuk doakan kita. Kita semua dapat doanya. Jangan lagi mau siap-siapkan, nah kalau mati kan mati, kubur atau mati. Jangan seperti itu. Ini menyempitkan apa doa. Ya, kalau kita dikuburkan sendiri saya di situ, ya anak tak saja mungkin doakan kita. Coba kalau di kuburan umum, setiap orang masuk, ya kuburan Islam maksudnya ya, setiap orang masuk kita mendapatkan doanya. Nah, orang kalau sudah mati, yang diharapkan cuma doa, diharapkan cuma doa dari orang yang hidup, agar diselamatkan dari azab kubur dan sebagainya. Kita masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, keselamatan, semua keselamatan bagi para penghuni kubur dari kaum laki-laki maupun wanita. Wa inna insyaallah, dan kami juga insyaallah akan menyusul kalian. Ini kita ucapkan jemaah sekalian. Ya, perhatikan kami tadi katakan jangan sampai menginjak kubur, jangan sampai menduduki kuburan. Ya, ini kita perhatikan. Kalau memang kuburannya tidak banyak durinya, usahakan dibuka sendal tak. Ya, itu ada di antara sunnahnya juga, terutama kalau tidak ada durinya, tidak banyak durinya. Ya. Karena memang ada perbedaan pendapat ulama kita di sini tentang sunnahnya membuka sendal ketika memasuki kuburan. Ya. Tapi di antara yang mengumpulkan pendapat, ya kalau memang tidak terlalu membahayakan, silakan memakainya. Ya, silakan melepaskannya. Tapi kalau membahayakan, silakan dipakai. Ya. Ini di antara beberapa pendapat ulama kita. Ya. Tapi kita harus hati-hati. Ini menunjukkan bagaimana kita menghormati penghuni kubur ini. Ya. Yang masih berbahagia. Begitu pula juga dengan ya wanita misalnya. Ya, kenapa di antara ulama mengatakan wanita tidak boleh pergi ziarah kubur? Ada yang mengatakan demikian, ada pendapat. Kenapa wanita itu lemah, bisa teriak-teriak di sana dan sebagainya? Iya, bahkan ya kalau pergi melihat kuburan, nah, lihat orang tuanya atau siapanya di situ, ya ketika mau dikuburkan bisa merontak-rontak, iya, merontak-rontak sampai terlihat orangnya.
Makanya itu dia didiamkan saya di rumah, jangan sampai ke situ. Nanti tenang-tenang, kalau mau silakan. Jangan di saat dia sudah sangat sedih. Iya, jangan. Karena ini sangat membahayakan juga. Sudah jadi pingsan di sana dan sebagainya. Ini karena begitu lemahnya ya wanita tersebut. Ya. Sampai-sampai maka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur, Allah melaknat ya wanita yang sering-sering berziarah kubur karena lemahnya. Ya mohon maaf ibu-ibu ya, karena tanya Makkah Nabi sallallahu Makkah. Ya, karena begitu lemahnya wanita ini perasaannya. Ya, dikhawatirkan berbuat justru kemungkaran dibuat di sana. Ya. Ya, kemudian jemaah sekalian, ya ketika itu Nabi SAW mengatakan ista'idzu billah. Ya. Meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Setelah mengatakan wahai sahabatku yang meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, maka beliau SAW yang paling dulu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Oleh itu jemaah sekalian, kita dianjurkan sebelum salam, setelah kita bertahiyat terakhir dan membaca salam, membaca salawat, dianjurkan berdoa meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya, wa a'udzubika min adzabi jahannam. Ada 2 riwayat, bisa mendahulukan jahannam baru kubur. Bisa juga kubur baru jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab jahannam. Apalagi wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah ujian kehidupan dan ujian kematian. Dan yang terakhir wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Itu dajjal jamaah sekalian di akhir zaman sudah jelas-jelas tertulis kafir di antara matanya, tapi banyak ikut dia sama dia juga. Ini bahaya, itu fitnah dajjal. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini, terutama dari azab kubur ini, karena ini merupakan ya perjalanan pertama kita ketika kita sudah meninggal. Kita minta sebelum salam kita baca doa ini. Cari itu di buku jemaah sekalian. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini 4 perkara. Ya, kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Kita baca dengan khusyuk jemaah sekalian. Ya, kita baca dengan khusyuk karena ya kita mengharapkan agar Allah SWT menghindarkan kita dari azab kubur. Berapa menit lagi? 5 menit ya? Kita percepat saja. Ya, kemudian setelah beliau SAW berdoa agar dihindarkan dari azab kubur, ini Nabi kita SAW yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan dari azab kubur. Tentunya kita lebih membutuhkan. Ya. Sesungguhnya kemudian beliau SAW menceritakan proses perjalanan mukmin dan orang kafir. Ya, secara global secara umum saya jelaskan, nanti insyaallah mudah-mudahan pekan depan masih diberikan kesempatan kita lanjutkan pembahasan secara terperinci. Ya, adapun secara umum ya akan ada namanya fitnah kubur. Sebelum azab kubur ada namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu jamaah sekalian adalah pertanyaan dari 2 malaikat, dari Munkar dan Nakir. Ditanya kita, man rabbuk, ya, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini pertanyaan jamaah sekalian, 3 pertanyaan kita sudah hafalkan bersama. Tahu
tahu pertanyaannya dan tahu jawabannya. Tapi tidak ada jaminan kita akan menjawab pertanyaan ini. Tidak ada jaminan. Makanya kita berusaha mengamalkan isinya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ini punya konsekuensi, ada kewajiban kita dari perkataan ini. Bukan cuma mengatakan saja, ada amalannya. Sehingga kita bisa dimudahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau di ujian-ujian sekolah saja kita tidak tahu pertanyaannya, apalagi jawabannya, kita sudah ketakutan biasa. Apalagi ini sudah ditahu pertanyaannya dan jawabannya, tapi tidak ada jaminan kita akan selamat dan masuk. Tidak ada jaminan. Kalau kita tidak tahu, akan dipukul dengan pukulan besi, kalau besi sama malaikat sampai hancur, dikembalikan lagi. A'udzubillah min dzalik. Ini namanya fitnah kubur. Yang kita tadi katakan, kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian ini. Baik jemaah sekalian, karena mungkin waktu sudah hampir masuk, kita akan lanjutkan. Semoga dipertemukan lagi pada pertemuan berikutnya, masih diberi kesehatan dan kesempatan dan dalam keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min adzabi jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih dajjal. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.